Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu jalanan di pinggiran kota Jakarta mulai berkedip-kedip, seolah-olah sama lelahnya dengan orang-orang yang berlalu lalang di bawahnya. Cynthia menyeka keringat yang menempel di dahi dengan punggung tangan yang kasar. Aroma sisa parfum murahan dan bau asap knalpot menyatu di kerudung yang dikenakannya sejak pukul 7 pagi tadi. Sekarang, jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Cynthia berdiri di peron stasiun, menunggu kereta terakhir yang akan membawanya pulang ke rumah. Satu-satunya tempat yang ia bayangkan bisa memberikan ketenangan setelah 10 jam berdiri melayani pelanggan di sebuah toko retail besar. Kakinya terasa berdenyut, seolah-olah ribuan jarum kecil menusuk telapak kakinya setiap kali ia bergeser posisi. Sabar, Sin. Demi cicilan, demi Rendra. Bisiknya pada diri sendiri. Pikirannya melayang pada Rendra, suaminya. Sudah 6 bulan ini Rendra menganggur setelah perusahaan logistik tempatnya bekerja melakukan perampingan besar-besaran. Cynthia ingat betul betapa terpukulnya Rendra saat itu. Sebagai istri yang setia, ia segera mengambil jam lembur tambahan dan bahkan mencari pekerjaan sampingan sebagai admin toko online saat jam istirahat kantor. Ia tidak ingin Rendra merasa rendah diri. Ia ingin suaminya tetap merasa didukung meski keadaan ekonomi mereka sedang di titik nadir. Kereta tiba dengan suara menderu yang memekakan telinga. Cynthia masuk ke dalam gerbong yang mulai lengang. Ia menyandarkan kepalanya di jendela kaca yang dingin. Di pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri. Pucat, mata yang kuyu, dan garis-garis kelelahan yang mulai permanen di sudut matanya. Ia baru berusia 28 tahun. Tapi cermin seringkali berkata ia jauh lebih tua dari itu. Selama perjalanan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rendra. Sayang, jangan lupa beli makan malam, ya? Di rumah sudah tidak ada apa-apa. Aku tadi pusing sekali mencari kerja lewat portal online. Sampai lupa masak. Cynthia menghela napas panjang. Ada rasa sesak yang muncul di dadanya. Namun ia segera menepisnya dengan rasa maklum. Mungkin dia memang stres, pikirnya. Ia membalas pesan itu dengan singkat, menjanjikan akan membawa nasi goreng dari depan komplek. Baginya, melihat Rendra makan dengan lahap sudah cukup untuk menghapus rasa lelahnya. Sesampainya di stasiun tujuan, Cynthia berjalan kaki menuju pangkalan ojek. Angin malam menusuk hingga ke tulang, namun pikirannya sudah berada di kasur tipis di kamar mereka yang nyaman. Ia mampir ke gerobak nasi goreng langganan mereka, membeli 2 bungkus dengan uang 50.000 terakhir di dompetnya. Sisa uang itu seharusnya untuk ongkos besok, tapi ia berpikir mungkin besok ia bisa meminjam dulu pada rekan kerjanya. Sambil menunggu pesanan, ia teringat bagaimana Rendra dulu adalah sosok yang sangat memanjakannya. Dulu, Rendra sering membawakannya bunga atau coklat kecil setiap gajian. Namun, sejak menganggur, sosok itu berubah menjadi pendiam, lebih sering mengurung diri di kamar dengan alasan mencari lowongan kerja di laptop, dan jarang lagi membantu pekerjaan rumah tangga. Cynthia memakluminya sebagai depresi akibat kehilangan jati diri sebagai kepala keluarga. Ini Neng, nasi gorengnya 2. Pedas semua kan? Suara penjual membuyarkan lamunannya. Iya, Pak. Terima kasih. Jawab Cynthia sambil menyerahkan uangnya. Ia melanjutkan perjalanan menuju rumahnya yang terletak di ujung gang buntu. Komplek tempat tinggal mereka bukanlah komplek mewah, melainkan deretan rumah tipe 36 yang jaraknya sangat berdekatan satu sama lain. Biasanya, jam segini suasana sudah sepi, hanya terdengar suara televisi dari rumah tetangga atau gonggongan anjing di kejauhan. Namun, saat ia berbelok di mulut gang rumahnya, ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah cahaya lampu yang sangat terang memantul dari bodi sebuah benda logam yang besar. Cynthia menyipitkan mata. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Biasanya, di depan rumahnya hanya ada motor tua peninggalan ayahnya yang sudah sering mogok. Namun malam ini, sebuah pemandangan kontras tersaji di depan matanya. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik terparkir dengan posisi yang sangat dominan, hampir menutupi separuh jalan kecil di depan pagarnya yang berkarat. Logo merek mobil Eropa itu berkilau tertimpa cahaya lampu jalan,
tampak sangat asing di lingkungan kelas menengah ke bawah tersebut. Cynthia menghentikan langkahnya beberapa meter dari mobil itu. Ia mengerutkan kening. Tamu siapa? Pak RT? Tapi kenapa parkirnya tepat di depan rumahku? Ia melihat ke arah jendela ruang tamunya. Lampu utama dipadamkan. Hanya menyisakan lampu sudut yang memberikan pendar cahaya remang-remang berwarna kuning hangat keluar melalui celah gorden yang tidak tertutup rapat. Keheningan malam itu tiba-tiba terasa mencekam. Cynthia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa lelah di kakinya sekejap hilang, digantikan oleh adrenalin yang mulai mengalir deras. Dengan tangan gemetar yang masih menjinjing 2 bungkus nasi goreng, Cynthia melangkah pelan, berusaha tidak menimbulkan suara gesekan sandal di atas aspal. Ia tidak langsung menuju pintu depan. Ada sebuah insting primitif yang menyuruhnya untuk mengendap, untuk mencari tahu terlebih dahulu siapa pemilik mobil mewah ini dan apa yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Ia mendekat ke arah jendela samping, tempat di mana gordennya sedikit tersingkap. Nafasnya tertahan di tenggorokan saat ia mulai mencondongkan tubuh untuk melihat ke dalam. Di balik kaca yang agak berdebu itu, Cynthia melihat dunia yang dikenalnya baru saja runtuh berkeping-keping. Cynthia berdiri mematung. Bau bumbu nasi goreng yang menyengat dari kantong plastik di tangannya tiba-tiba terasa memuakan. Ia mengerjapkan mata berkali-kali, berharap apa yang dilihatnya hanyalah halusinasi akibat kelelahan luar biasa atau efek samping dari kurang tidur selama berminggu-minggu. Namun, benda logam raksasa di depannya tidak kunjung hilang. Sebuah Mercedes-Benz seri terbaru, hitam mengkilap seolah baru saja keluar dari salon mobil, terparkir dengan angkuh tepat di depan pagar rumahnya yang catnya sudah mengelupas. Mobil itu tampak seperti anomali di gang sempit ini. Di sekitarnya hanya ada motor-motor bebek tua dan jemuran warga yang belum diangkat. Kehadiran kendaraan mewah itu membawa aura kekuasaan dan kekayaan yang sangat kontras dengan dinding rumah Cynthia yang mulai berlumut. Milik siapa ini? Pertanyaan itu berputar di kepala Cynthia bagaikan kaset rusak. Pikiran pertamanya adalah mungkin itu tamu tetangga sebelah, Pak RT, atau mungkin ada saudara jauh yang datang berkunjung. Namun, posisi parkirnya sangat presisi, sejajar dengan pintu masuk rumahnya. Dan yang lebih mencurigakan, mesin mobil itu masih terasa hangat. Ia bisa merasakan radiasi panasnya saat melintas di samping bodi mobil, namun tidak ada sopir di dalamnya. Cynthia menoleh ke arah jendela ruang tamunya. Biasanya, jika ia pulang selarut ini, Rendra akan menyalakan lampu teras untuk menyambutnya. Atau setidaknya lampu ruang tamu akan terang benderang karena Rendra biasanya menonton televisi sambil menunggunya. Tapi malam ini, rumah itu tampak mati. Lampu teras padam. Hanya ada pendaran cahaya kuning redup dari dalam. Tipe cahaya yang biasanya hanya mereka gunakan saat ingin tidur atau suasana santai yang sangat privat. Jantung Cynthia mulai bertalu-talu. Ada rasa dingin yang merayap dari ujung kakinya naik ke punggung. Ia teringat cerita-cerita tentang penagih hutang atau debt collector yang sering mendatangi rumah orang-orang yang kesulitan ekonomi dengan gaya intimidasi. Apakah Rendra punya hutang yang tidak aku ketahui? Pikirnya cemas. Atau apakah ini mobil bos perusahaan besar yang datang untuk menawarkan pekerjaan pada Rendra secara mendadak? Skenario kedua terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan. Cynthia melangkah satu demi satu dengan sangat hati-hati. Sandal jepitnya yang sudah tipis hampir tidak bersuara di atas semen teras. Ia meletakkan bungkusan nasi goreng di atas kursi kayu tua di teras, berusaha agar plastik itu tidak menimbulkan bunyi gemerisi. Ia tidak ingin orang di dalam tahu dia sudah sampai. Ada insting waspada yang tiba-tiba menguasai dirinya. Sebuah radar perlindungan diri yang tajam. Ia mendekati pintu depan. Tangannya sudah memegang kunci cadangan di dalam saku. Namun, ia ragu. Jika benar itu adalah tamu penting atau urusan mendesak Rendra, ia tidak ingin masuk dengan keadaan berantakan, baju lecek, wajah kusam, dan bau keringat. Ia ingin mengintip dulu, memastikan keadaan agar ia bisa menyiapkan diri. Cynthia bergeser ke samping, menuju jendela kaca yang gordennya sedikit terbuka. Celah itu hanya selebar 2 jari, tapi cukup untuk memberikan pandangan ke dalam ruang tamu yang sempit itu. Ia menempelkan wajahnya ke kaca, menahan napas agar uap napasnya tidak memburamkan pandangan. Di dalam sana,
Suasana tampak sangat berbeda dari biasanya. Meja kayu yang biasanya berantakan dengan koran dan puntung rokok Rendra, kini bersih. Di atasnya terletak sebuah tas tangan branded berwarna krem yang harganya mungkin setara dengan gajinya selama 2 tahun. Cynthia menyipitkan mata. Ia melihat punggung suaminya. Rendra duduk di sofa panjang, tapi dia tidak sendirian. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang hanya terlihat sebagian profilnya dari belakang. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna marun yang jatuh dengan pas di tubuhnya. Rambutnya tertata rapi, sangat berbeda dengan rambut Cynthia yang selalu diikat asal-asalan. Napas Cynthia tercekat. Ia melihat tangan Rendra, tangan yang biasanya kasar karena bekerja, tangan yang dulu menjanjikan perlindungan padanya, kini sedang membelai lembut pundak wanita itu. Mereka berbicara dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti bisikan, sehingga suaranya tidak menembus kaca jendela. Namun, bahasa tubuh mereka tidak bisa berbohong. Rendra tertawa kecil. Sebuah tawa yang sudah berbulan-bulan tidak didengar Cynthia. Tawa yang biasanya hanya keluar saat Rendra merasa sangat bahagia dan nyaman. Wanita itu kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Rendra, dan Rendra menyambutnya dengan kecupan ringan di kening wanita itu. Dunia seakan berhenti berputar bagi Cynthia. Rasa lelah yang tadi menggerogoti tubuhnya kini berubah menjadi amarah yang panas dan mendidih. Oksigen seolah menghilang dari sekitarnya. Siapa dia? Kenapa dia ada di rumahku? Dan dari mana mobil mewah itu berasal? Pikiran Cynthia melayang pada semua pengorbanannya selama ini. Ia teringat bagaimana ia merelakan jam istirahatnya untuk bekerja sampingan. Ia teringat bagaimana ia menahan lapar agar bisa membelikan Rendra vitamin saat pria itu mengeluh pusing karena stres mencari kerja. Ia teringat bagaimana ia selalu membesarkan hati Rendra, mengatakan bahwa roda kehidupan akan berputar dan mereka akan baik-baik saja selama mereka bersama. Ternyata, roda itu sudah berputar, tapi tidak untuk mereka berdua. Rendra telah menemukan kendaraan lain yang lebih mewah, lebih berkilau, dan tampaknya lebih mampu memberikan apa yang tidak bisa diberikan Cynthia. Rasa mual kembali menyerang. Cynthia merasakan air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ia segera mengusapnya dengan kasar. Ia tidak boleh menangis sekarang. Ia butuh bukti. Ia butuh kepastian bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar salah paham. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel pintarnya yang layarnya sudah retak di bagian sudut. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia mengaktifkan mode kamera. Ia mengarahkan lensa ponselnya ke celah jendela, merekam interaksi intim di dalam sana. Rekaman itu adalah senjata, pikirnya. Ia merekam bagaimana Rendra menggenggam tangan wanita itu, bagaimana mereka tampak seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara di rumah yang dibangun dengan keringat Cynthia. Di dalam, Rendra tampak berdiri. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari atas meja, sebuah kotak perhiasan. Cynthia membelalak. Kotak itu berwarna biru tua, ciri khas merek perhiasan terkenal yang harganya selangit. Rendra membuka kotak itu, dan meskipun dari kejauhan, kilauan berlian di dalamnya seolah mengejek kemiskinan dan kesetiaan Cynthia. Berengsek, desis Cynthia pelan. Suaranya pecah oleh kemarahan yang meluap-luap. Ia tidak bisa lagi hanya diam menjadi penonton dalam kehancuran hidupnya sendiri. Ia tidak peduli lagi dengan penampilannya yang kusam atau badannya yang bau keringat. Ia adalah pemilik rumah ini. Ia adalah istri sah dari pria yang sedang memberikan berlian pada wanita lain di bawah atapnya. Cynthia menyimpan ponselnya kembali ke saku. Ia berdiri tegak, menghirup napas dalam-dalam seolah mengumpulkan seluruh energi yang tersisa di otot-ototnya yang lelah. Ia melangkah menuju pintu depan. Kunci yang dipegangnya kini terasa seperti senjata. Langkahnya tidak lagi mengendap-endap. Setiap injakan kakinya di lantai teras kini berbunyi mantap, penuh dengan determinasi. Ia meletakkan tangannya di gagang pintu. Ia bisa mendengar suara tawa wanita itu dari balik kayu pintu. Suara tawa yang begitu renyah dan menghina. Cynthia memutar kunci. Klik. Suara kunci yang terbuka itu seolah menjadi lonceng dimulainya peperangan. Cynthia tidak hanya membuka pintu, ia menendangnya dengan seluruh tenaga dan rasa sakit hati yang ia pendam selama ini. Braa!
Pintu menghantam dinding dengan keras, menciptakan gema yang memekakan telinga di ruangan sempit itu. Debu-debu berterbangan, dan suasana romantis yang tadi ia intip seketika hancur lebur, digantikan oleh horor yang nyata bagi dua orang di dalam sana. Suara dentuman pintu yang menghantam dinding bergema di seluruh ruangan, memecah keheningan malam yang semula diisi oleh bisikan-bisikan manis. Cynthia berdiri di ambang pintu, napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat seperti mesin yang dipaksa bekerja melampaui batas. Rambutnya yang sedikit berantakan karena angin malam dan wajahnya yang kuyu justru memberikan kesan menyeramkan, seperti seorang wanita yang baru saja bangkit dari kubur untuk menuntut keadilan. Di dalam ruangan, pemandangan itu seolah membeku. Rendra, yang tadinya sedang tersenyum lebar sambil memegang kotak perhiasan, melonjak kaget hingga hampir terjatuh dari sofa. Wajahnya yang semula merona bahagia seketika berubah menjadi pucat pasi. Warna kulitnya berubah seputih kertas dalam hitungan detik. Matanya membelalak lebar, menatap Cynthia seolah-olah ia melihat hantu. Wanita di sampingnya, yang mengenakan gaun sutra marun itu, menjerit tertahan. Ia menutup mulutnya dengan tangan yang dihiasi kuku-kuku cantik berwarna merah senada dengan gaunnya. Tas branded yang tadinya terletak rapi di atas meja tersenggol hingga jatuh ke lantai. Isinya sedikit berhamburan. Cynthia? Suara Rendra keluar dengan parau, bergetar hebat. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya seakan lemas. Kau sudah pulang jam segini. Cynthia tertawa, sebuah tawa getir yang terdengar menyakitkan. Ia melangkah masuk, tidak melepaskan tatapannya dari mata Rendra yang kini tampak penuh ketakutan. Oh, jadi aku pulang terlalu cepat? Maaf kalau kedatanganku merusak pesta berlianmu, Rendra. Cynthia tidak berhenti di situ. Ia berjalan mendekat ke arah meja tamu. Di sana, kotak perhiasan biru itu masih terbuka, memamerkan cincin berlian yang berkilau di bawah lampu kuning redup. Keindahan berlian itu terasa seperti tamparan keras bagi Cynthia. Ia yang selama ini menghitung setiap rupiah untuk membeli beras, sementara suaminya sanggup memegang benda semahal itu. Siapa dia, Rendra? Tanya Cynthia. Suaranya rendah, namun penuh penekanan yang mematikan. Wanita bergaun marun itu, yang tampaknya mulai menguasai rasa syoknya, berdiri dengan anggun meski tubuhnya masih sedikit gemetar. Ia memandang Cynthia dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan bingung sekaligus jijik. Tunggu dulu, Rendra. Siapa wanita ini? Kenapa dia punya kunci rumahmu dan masuk seperti orang gila? Rendra membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tampak seperti ikan yang kehabisan oksigen di daratan. Lidahnya mendadak keluh. Ia menoleh ke arah wanita itu, lalu kembali ke arah Cynthia, seolah sedang menimbang-nimbang kebohongan mana lagi yang harus ia keluarkan untuk menyelamatkan lehernya. Aku yang bertanya. Cynthia berteriak. Suaranya meledak di ruangan itu hingga membuat wanita bergaun marun itu mundur selangkah. Aku istri sah pria ini, dan ini adalah rumahku. Rumah yang aku bayar cicilannya dengan lembur setiap malam sampai kakiku mati rasa. Mendengar kata, istri, wanita bergaun marun itu, Fanya, terbelalak. Ia menoleh ke arah Rendra dengan tatapan horor. Istri? Rendra, apa maksudnya ini? Kamu bilang kamu tinggal sendiri. Kamu bilang rumah ini adalah kantor riset kecilmu, dan kamu adalah seorang konsultan sukses yang sedang merintis usaha. Cynthia hampir saja tersedak oleh rasa mual yang meluap. Konsultan sukses? Kantor riset? Sandiwara Rendra ternyata jauh lebih menjijikan dari yang ia bayangkan. Kantor riset. Cynthia menyambar selembar tagihan listrik yang tergeletak di rak dekat pintu dan melemparkannya ke atas meja. Lihat namanya. Ini rumah atas nama keluarga kita. Rendra bukan konsultan. Dia pengangguran yang hidup dari keringatku selama 6 bulan terakhir. Fanya tampak seolah baru saja disiram air es. Ia melihat ke arah Rendra dengan tatapan penuh kebencian. Jadi selama ini, mobil yang aku pinjamkan, uang modal yang aku transfer untuk proyek, itu, semuanya kamu pakai untuk ini. Rendra akhirnya menemukan suaranya, meski masih terbata-bata. Fanya, sayang. Dengarkan aku dulu, ini tidak seperti yang kamu lihat.
Cynthia ini, dia hanya asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sini. Dia agak terganggu jiwanya karena baru saja dipecat. Plaa! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Rendra. Cynthia tidak lagi bisa menahan tangannya. Rasa sakit di hatinya menjalar menjadi kekuatan fisik yang luar biasa. Pipi Rendra seketika memerah, meninggalkan bekas jari yang jelas. Asisten rumah tangga? Desis Cynthia dengan air mata yang akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang terlalu besar untuk ditampung. 7 tahun kita menikah. Rendra, 7 tahun aku mengabdi, mendukungmu saat kamu jatuh, bahkan meminjam uang ke sana kemari agar kamu tetap bisa makan enak saat kamu bilang kamu depresi karena kehilangan pekerjaan. Dan ini balasanmu. Fanya, yang menyadari bahwa dirinya juga menjadi korban penipuan, menarik napas panjang. Ia adalah wanita yang cerdas, dan ia segera menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam sarang serigala berbulu domba. Ia mengambil tasnya dari lantai, memungut barang-barangnya dengan gerakan cepat. Rendra, kita selesai, kata Fanya dingin. Mobil di depan akan ditarik oleh orang-orangku besok pagi. Dan jangan harap kamu bisa lari dari uang proyek yang sudah kamu gelapkan. Aku akan memastikan kamu membusuk di penjara jika uang itu tidak kembali dalam 24 jam. Rendra panik. Ia mencoba meraih tangan Fanya. Fanya, tolong. Jangan begitu. Aku bisa jelaskan semuanya. Cynthia ini berbohong. Lepaskan dia, teriak Cynthia. Ia maju dan mendorong Rendra hingga pria itu terjatuh kembali ke sofa. Jangan berani-berani menyentuh siapapun dengan tangan kotormu itu. Fanya menatap Cynthia sebentar. Ada kilatan simpati yang aneh di matanya. Sebuah solidaritas antar sesama wanita yang baru saja menyadari bahwa mereka dikhianati oleh pria yang sama. Maafkan saya, kata Fanya pelan kepada Cynthia. Saya benar-benar tidak tahu kalau bajingan ini sudah berkeluarga. Dia mendatangi saya dengan profil yang sangat meyakinkan. Fanya melangkah keluar pintu tanpa menoleh lagi. Suara langkah sepatunya yang tinggi terdengar menjauh, diikuti oleh suara pintu mobil mewah yang tertutup keras dan deru mesin yang meninggalkan gang sempit itu. Kini, di dalam ruang tamu yang remang-remang itu, hanya tersisa Cynthia dan Rendra. Keheningan yang mengikuti kepergian Fanya terasa lebih menakutkan daripada teriakan tadi. Rendra duduk di sofa, memegangi pipinya yang memerah, sementara Cynthia berdiri di hadapannya, terlihat seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Sekarang, kata Cynthia dengan suara yang sangat tenang, namun menusuk. Jelaskan semuanya. Dari mana asal kotak biru ini? Dan sudah berapa banyak kamu mencuri dariku untuk membiayai sandiwaramu? Rendra menunduk, tidak berani menatap mata istrinya. Ia menyadari bahwa malam ini bukan hanya rahasianya yang terbongkar, tapi seluruh hidupnya baru saja meledak di depan matanya sendiri. Kepergian mobil mewah Fanya meninggalkan kesunyian yang mencekam di ruang tamu yang sempit itu. Bau parfum mahal yang tadi dibawa Fanya masih tertinggal di udara, seolah mengejek bau keringat dan nasi goreng dingin yang dibawa Cynthia. Rendra masih terduduk lesu di sofa. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba merapikan kotak perhiasan biru yang kini tampak seperti barang bukti kejahatan. Sebutkan namanya sekali lagi, desis Cynthia. Ia berdiri tegak di depan Rendra, tangannya bersedekap, menolak untuk menunjukkan kelemahan sedikitpun meskipun hatinya serasa disayat sembilu. Rendra mendongak, matanya merah. Namanya Fanya. Sin. Dia putri bungsu dari pemilik grup properti yang sedang naik daun. Aku mengenalnya di sebuah seminar bisnis beberapa bulan lalu. Cynthia tertawa hambar. Seminar bisnis? Dengan uang dari mana kamu ikut seminar seperti itu? Oh, aku ingat. Bulan lalu kamu minta uang 2 juta katamu untuk bayar pajak motor yang nunggak. Ternyata uang itu kamu pakai untuk menyewa kostum menjadi pengusaha sukses. Rendra bungkam. Kebisuan itu adalah pengakuan. Jadi selama ini, Cynthia melanjutkan, suaranya mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Saat aku bekerja lembur sampai jam 10 malam, saat aku rela hanya makan promag agar uang belanjanya cukup untuk kamu makan enak, kamu justru sedang berpura-pura menjadi konsultan hebat di depan wanita kaya. Aku melakukannya untuk kita. Sin. Rendra tiba-tiba meledak.
berdiri dengan sisa keberaniannya yang rapuh. Aku lelah jadi pecundang. Aku lelah melihatmu pulang dengan wajah kusam dan bau matahari. Aku ingin kita kaya dengan cepat. Fanya punya modal. Dia punya koneksi. Aku hanya perlu sedikit modal awal untuk meyakinkannya bahwa aku punya proyek besar. Dan dia akan menyuntikkan dana miliaran. Miliaran. Cynthia melangkah maju, memojokkan Rendra ke dinding. Kamu bukan sedang berbisnis, Rendra. Kamu sedang menipu. Dan kamu menggunakan pernikahan kita, rumah kita, bahkan harga diriku sebagai taruhannya. Cynthia meraih tas tangan Fanya yang tertinggal di lantai. Dalam kepanikan tadi, Fanya rupanya tidak menyadari bahwa dompet kartu dan sebuah ponsel kerja miliknya terjatuh. Cynthia membukanya dengan kasar. Di dalamnya, ia menemukan kartu nama. Fanya Adiwangsa, Chief Operating Officer, Adiwangsa Group. Dunia Cynthia berputar. Ia tahu nama itu. Adiwangsa Group adalah raksasa properti yang bahkan toko tempat Cynthia bekerja berada di bawah naungan mal milik keluarga mereka. Rendra benar-benar bermain api dengan orang yang salah. Tiba-tiba, ponsel milik Fanya yang ada di tangan Cynthia bergetar. Sebuah pesan masuk muncul di layar kunci yang tidak terkunci. Rendra, aku sudah di jalan pulang. Aku merasa ada yang aneh. Wanita tadi, dia bilang dia istrimu? Jangan berani-berani mematikan ponselmu. Aku sedang mengirim orang untuk memeriksa latar belakangmu secara total malam ini juga. Cynthia menunjukkan layar itu ke depan wajah Rendra. Wajah pria itu yang tadinya merah karena amarah, kini kembali pucat pasi, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Ia jatuh terduduk di lantai, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Mati aku benar-benar mati, ratap Rendra. Dia tidak main-main. Sin. Keluarganya punya koneksi dengan kepolisian. Kalau dia tahu aku memalsukan dokumen CV dan menggunakan uang pribadinya untuk menyewa mobil itu demi mengesankannya, aku bisa dipenjara bertahun-tahun. Cynthia memandang suaminya dengan rasa jijik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria yang dulu ia puja, pria yang ia anggap sebagai pelindung, kini hanyalah gundukan daging yang gemetar karena ketakutan akan ulahnya sendiri. Tidak ada penyesalan karena telah mengkhianati cinta mereka. Yang ada hanya ketakutan akan jeruji besi. Jadi mobil itu sewaan? Tanya Cynthia dingin. Aku menyewanya selama seminggu ini menggunakan uang tabungan darurat yang kamu simpan di bawah lemari. Aku Rendra dengan suara lirih. Cynthia memejamkan mata. Uang tabungan darurat itu. Uang yang ia kumpulkan rupiah demi rupiah selama 3 tahun untuk biaya persalinan. Atau jika salah satu dari mereka sakit. Uang itu sudah habis hanya untuk memoles ego Rendra agar bisa bersanding dengan wanita kelas atas. Keluar, kata Cynthia pendek. Apa? Rendra mendongak kaget. Keluar dari rumahku, teriak Cynthia. Ia menyambar jaket Rendra dan melemparkannya ke wajah pria itu. Bawa semua kebohonganmu, bawa kotak biru itu, dan keluar sekarang juga. Aku tidak ingin menghirup udara yang sama dengan pengkhianat sepertimu. Tapi Sin, ini sudah malam. Aku mau kemana? Fanya pasti mencariku. Aku tidak punya uang. Cynthia tidak peduli. Ia menyeret Rendra menuju pintu. Kekuatan amarahnya membuat Rendra yang lebih besar darinya tidak berdaya. Di depan pintu, Cynthia melihat bungkusan nasi goreng yang tadi ia beli. Ia mengambil salah satu bungkusnya dan melemparkannya ke dada Rendra. Ini makan malam yang kamu minta. Makan itu di jalanan. Jangan pernah injakan kakimu di sini lagi sebelum pengacaraku datang membawa surat cerai. Bra. Cynthia membanting pintu depan dan menguncinya dari dalam. Ia menyandarkan punggungnya di pintu yang dingin, mendengarkan suara Rendra yang memanggil-manggil namanya dari luar, memohon ampun, lalu akhirnya suara langkah kaki yang menjauh dengan penuh keputusasaan. Cynthia merosot ke lantai. Di ruangan yang kini sunyi, hanya menyisakan bau parfum Fanya dan aroma nasi goreng, ia akhirnya menangis. Bukan tangisan sedih karena kehilangan suami, melainkan tangisan pelepasan atas beban 7 tahun yang ia pikul sendiri demi seorang pria yang ternyata tidak lebih dari seorang penipu ulung. Namun, di tengah isak tangisnya, ponsel Fanya di tangannya kembali bergetar. Sebuah panggilan masuk.
Nama pemanggilnya. Papa. Cynthia mengusap air matanya. Ia menatap ponsel itu lama. Sebuah ide gila mulai melintas di kepalanya. Jika Rendra ingin bermain di liga besar, maka Cynthia akan memastikan suaminya mendapatkan hadiah yang setimpal dari pemilik liga tersebut. Cynthia menggeser tombol hijau. Halo, Nona Fanya? Suara berat seorang pria terdengar dari seberang sana. Maaf, Pak, saya bukan Fanya. Jawab Cynthia dengan suara yang kini tenang dan tajam. Saya adalah istri dari pria yang baru saja mencoba menipu putri Anda. Dan saya rasa, kita perlu bicara. Suara di seberang telepon mendadak hening selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Pak Adiwangsa, pria yang namanya ditakuti di jagat bisnis properti, menarik napas panjang. Istri? Tanyanya dengan nada rendah yang bergetar karena menahan amarah. Jadi, bajingan itu benar-benar memiliki istri. Cynthia meremas ponsel di tangannya. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kedinginan yang luar biasa. Benar, Pak. Saya istrinya. Saya baru saja mengusirnya dari rumah setelah menemukan putri Anda di ruang tamu saya. Rendra bukan pengusaha. Dia hanya seorang pengangguran yang menggunakan uang tabungan saya untuk menyewa kostum dan mobil mewah demi mendekati putri Anda. Di mana Fanya sekarang? Tanya suara itu lagi. Kali ini dengan nada protektif seorang ayah. Dia baru saja pergi dengan mobilnya. Dia sangat terpukul. Pak, jika Anda ingin melindunginya, saya sarankan Anda segera menghubunginya. Tapi jika Anda ingin menghancurkan pria yang telah menipu keluarga Anda, saya punya semua buktinya di sini. Setelah percakapan singkat namun padat itu, Cynthia menutup telepon. Ia terduduk di lantai ruang tamu yang kini terasa asing. Matanya tertuju pada sebuah map plastik di bawah meja televisi. Map yang selama ini ia kira berisi dokumen-dokumen lamaran kerja Rendra. Dengan tangan gemetar, ia menarik map itu dan membongkar isinya. Cynthia terperangah. Di dalamnya bukan surat lamaran, melainkan tumpukan brosur investasi palsu, kartu nama dengan berbagai jabatan fiktif, hingga fotokopi sertifikat tanah yang jelas-jelas hasil editan komputer. Rendra telah membangun sebuah dunia fantasi di atas meja makan mereka yang sederhana. Ia melihat mutasi rekening bank yang disembunyikan. Ada aliran dana masuk sebesar ratusan juta rupiah dari rekening atas nama Fanya Adiwangsa. Jadi ini, proyek yang dia banggakan, bisik Cynthia pedih. Rendra tidak hanya berselingkuh secara fisik, ia telah melakukan kejahatan finansial dengan menggunakan status pernikahan mereka sebagai tameng agar tidak dicurigai sebagai penipu ulung. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Bukan ketukan kasar seperti Rendra, melainkan ketukan yang ragu-ragu. Cynthia berdiri, waspada. Ia mengintip dari lubang kunci. Di sana, berdiri Fanya. Gaun marunnya kini tampak kusut, dan riasannya luntur terkena air mata. Cynthia membuka pintu. Mereka berdua berdiri berhadapan, dua wanita dari dunia yang berbeda, namun disatukan oleh rasa sakit yang sama. Boleh aku masuk? Suara Fanya serak. Aku tidak bisa pulang ke rumah dalam keadaan seperti ini. Ayahku akan mengamuk jika melihatku sehancur ini karena seorang penipu. Cynthia mengangguk perlahan dan membiarkannya masuk. Fanya duduk di sofa kulit sintetis yang sudah pecah-pecah, tempat yang beberapa jam lalu ia duduki sebagai tunangan Rendra. Dia bilang padaku, Fanya memulai dengan suara gemetar, bahwa dia adalah anak yatim piatu yang merintis usaha dari nol. Dia bilang rumah ini adalah rumah singgah untuk anak-anak terlantar yang dia asuh. Itu sebabnya dia melarangku datang ke sini kecuali malam hari. Aku sangat bodoh, Cynthia. Aku terpesona pada kebaikan hatinya dan visi bisnisnya. Cynthia memberikan segelas air putih hangat. Dia bukan anak yatim piatu. Ibunya tinggal di desa dan setiap bulan aku yang mengirimkan uang untuk pengobatannya. Sementara Rendra bilang padaku bahwa uang itu adalah hasil bonus kerjanya yang tersisa. Fanya meminum air itu dengan rakus, seolah mencoba membasuh rasa jijik di tenggorokannya. Dia memintaku berinvestasi pada proyek pembangunan resor di Bali. Aku sudah mentransfer hampir 500 juta rupiah sebagai modal awal.
Dia bilang itu untuk mengamankan lahan. Cynthia kemudian menyebarkan isi map yang baru saja ia temukan ke atas meja. Lihat ini, Fanya. Ini sertifikat lahan yang dia tunjukkan padamu, kan? Ini palsu. Dia mengeditnya di warnet dekat sini. Aku sering melihatnya pergi ke sana dengan alasan mencari lowongan kerja. Fanya menutup mulutnya. Syok melihat betapa amatirnya penipuan itu jika dilihat dengan kepala dingin. Lalu kemana uang itu perginya? 500 juta bukan jumlah yang sedikit. Cynthia teringat sesuatu. Rendra sering keluar malam dengan alasan pertemuan bisnis, dan selalu pulang membawa barang-barang baru yang ia klaim sebagai hadiah dari klien. Jam tangan, sepatu kulit, hingga keanggotaan klub golf. Semua itu dibayar dengan uang Fanya. Sementara Cynthia masih harus mencuci baju Rendra dengan tangan karena mesin cuci mereka rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Dia menghabiskannya untuk gaya hidup, Fanya. Untuk menjadi Rendra sang pengusaha yang kamu kenal. Dia menyewa mobil itu, membeli baju-baju mahal, dan mungkin sebagian dia simpan di rekening rahasia yang tidak aku ketahui. Fanya menatap Cynthia dengan saksama. Ia melihat wanita di depannya, seorang pekerja keras yang dikhianati sampai ke tulang. Ada rasa bersalah yang muncul di hati Fanya. Meski dia sendiri adalah korban. Kenapa kamu tidak langsung menyerahkannya ke polisi? Tanya Fanya. Cynthia terdiam sejenak. Matanya berkilat dengan amarah yang kini lebih terkendali dan tajam. Karena jika dia hanya dipenjara sekarang, dia hanya akan dianggap sebagai penipu kecil. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Bukan hanya uang yang dia curi, tapi juga harga diri yang dia bangga-banggakan. Aku ingin dia hancur sehancur-hancurnya. Fanya tertegun. Lalu sebuah senyum tipis yang dingin muncul di wajahnya. Ayahku sudah mengirim orang untuk melacaknya. Tapi aku punya ide yang lebih baik. Dia masih mengira aku belum sepenuhnya percaya padamu. Dia baru saja mengirim pesan padaku dari nomor baru. Memohon pertemuan besok pagi untuk menjelaskan kebenaran. Cynthia menoleh ke arah Fanya. Dia ingin memainkan babak terakhir sandiwaranya. Ya, jawab Fanya mantap. Dan aku ingin kita yang menulis naskahnya kali ini. Kamu mau membantuku, Cynthia? Mari kita buat dia mengaku di depan semua orang yang selama ini dia tipu. Cynthia mengulurkan tangannya. Sebutkan tempatnya. Aku akan memastikan dia tidak punya jalan keluar lagi. Malam itu, di dalam rumah tipe 36 yang sederhana, sebuah aliansi mau terbentuk. Rendra mungkin mengira dia adalah sutradara yang hebat, namun dia tidak sadar bahwa dua wanita yang paling dia remehkan baru saja mengambil alih kursi produser, dan pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sinar matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden ruang tamu Cynthia, menerangi debu-debu yang beterbangan di udara. Di atas meja kayu yang biasanya hanya berisi tagihan utang, kini berserakan dokumen-dokumen penting milik Fanya dan catatan kecil yang ditulis Cynthia sepanjang malam. Kedua wanita itu tidak tidur. Rasa dikhianati telah menjadi kafein alami yang menjaga saraf mereka tetap tegang dan waspada. Fanya menyesap kopi hitam pahit yang disuguhkan Cynthia. Dia mengirim pesan lagi 5 menit yang lalu. Ujar Fanya sambil menunjukkan layar ponselnya. Dia bilang dia menginap di masjid karena istri gilanya mengusirnya tanpa sebab. Dia bersumpah bahwa kamu hanyalah mantan pembantu yang terobsesi padanya dan pernah mengalami gangguan jiwa. Cynthia mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Gangguan jiwa? Dia menggunakan pengorbananku selama 7 tahun sebagai bahan cerita gila untuk menipu wanita lain. Itu cara klasik penipu, Cynthia. Fanya meletakkan cangkirnya dengan denting halus. Dia memposisikan dirinya sebagai korban agar aku merasa kasihan. Dia mengajakku bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota jam 1 siang ini. Dia bilang dia ingin menyerahkan dokumen lahan Bali yang asli sebagai bukti kesetiaannya. Cynthia menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Rendra tampak begitu tulus dalam balutan jas sewaan 7 tahun lalu. Dia tidak punya dokumen asli. Dia hanya akan membawa editan baru. Dia pikir dia masih punya kendali atasmu, Fanya. Fanya tersenyum dingin.
Senyum seorang wanita yang dibesarkan di dunia bisnis yang keras. Justru itu poinnya. Kita akan membiarkan dia merasa menang untuk beberapa jam lagi. Ayahku sudah menyiapkan tim hukum dan 2 orang penyelidik swasta. Tapi aku tidak ingin polisi langsung menciduknya di kafe. Itu terlalu cepat. Aku ingin dia dipermalukan di depan publik, di tempat di mana egonya berada di puncak. Cynthia mengangguk paham. Dia selalu bermimpi masuk ke kalangan elit. Dia sering bercerita tentang acara charity gala atau peluncuran properti mewah yang sering kamu datangi. Tepat sekali, sahut Fanya. Malam ini, Adiwangsa Group mengadakan jamuan makan malam eksklusif untuk para investor. Rendra sudah lama memintaku untuk membawanya sebagai mitra strategis. Aku akan memberitahunya bahwa aku memaafkannya, dan sebagai tanda perdamaian, aku akan memperkenalkannya pada ayahku di acara itu. Cynthia tertegun. Kamu akan membawanya ke acara ayahmu? Bukankah itu berisiko? Risiko baginya, bukan bagiku. Fanya bangkit berdiri, memperbaiki tatanan rambutnya yang kini sudah kembali rapi. Di sana, di depan kamera media bisnis dan para konglomerat, kita akan membuka topengnya. Aku butuh kamu di sana, Cynthia. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai saksi kunci yang akan meruntuhkan seluruh argumennya. Cynthia melihat ke arah cermin kecil di sudut ruangan. Ia melihat wajahnya yang kusam, tangannya yang kasar karena deterjen, dan matanya yang lelah. Aku tidak punya baju untuk acara seperti itu. Fanya, aku akan terlihat seperti noda di tengah kemewahan kalian. Fanya berjalan mendekat dan memegang bahu Cynthia. Jangan salah sangka. Justru penampilanmu adalah senjata terkuat kita. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu datang tanpa persiapan. Kita akan melakukan transformasi kecil. Bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk menunjukkan pada Rendra siapa wanita yang selama ini dia injak-injak. Pukul 11 siang, sebuah mobil jemputan kiriman Fanya datang. Cynthia dibawa ke sebuah butik tertutup di kawasan Jakarta Selatan. Di sana, ia dibasuh, dirias, dan diberikan pakaian yang belum pernah ia bayangkan akan menyentuh kulitnya. Sebuah gaun hitam sederhana namun sangat elegan, yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Penata rias menyamarkan lingkaran hitam di matanya, namun membiarkan sorot matanya yang tajam dan dingin tetap terlihat. Saat melihat pantulan dirinya di cermin besar butik itu, Cynthia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ia tampak kuat, berwibawa, dan mematikan. Sempurna, bisik Fanya yang berdiri di belakangnya. Sekarang, mari kita bicara tentang skenario di panggung nanti. Cynthia mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia membuka rekaman video yang ia ambil tadi malam, rekaman mesra Rendra dan Fanya di ruang tamunya yang sempit. Aku juga punya ini. Dan aku sudah berhasil masuk ke akun email Rendra lewat laptopnya yang tertinggal. Kamu tidak akan percaya apa yang aku temukan di sana. Fanya mendekat, membaca deretan email di layar ponsel Cynthia. Matanya membelalak. Ternyata Fanya bukan satu-satunya. Ada 3 wanita lain yang sedang didekati Rendra dengan modus yang hampir serupa. Pengusaha muda yang butuh suntikan modal. Rendra sedang melakukan penipuan berantai. Bajingan ini benar-benar profesional, desis Fanya. Dia menggunakan uang dari wanita satu untuk menutupi gaya hidupnya saat mendekati wanita kedua. Dia adalah pemain skema Ponzi asmara. Dan malam ini, kata Cynthia dengan suara yang mantap, skemanya akan berakhir total. Mereka menghabiskan 2 jam berikutnya menyusun detail rencana. Fanya akan menjemput Rendra dengan mobil Mercedes yang sama, memberikan kesan bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Cynthia akan masuk melalui pintu staf dengan bantuan asisten Fanya, menunggu momentum yang tepat saat Rendra sedang berada di atas panggung atau di tengah kerumunan besar. Sebelum berangkat, Cynthia menyempatkan diri melihat pesan singkat di ponselnya sendiri. Ada belasan panggilan tak terjawab dari Rendra dan 1 pesan terakhir. Sin, aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan hancurkan masa depanku. Aku sedang diambang kesuksesan besar. Kalau ini berhasil, aku akan menceraikan wanita kaya itu dan kembali padamu dengan membawa uang banyak. Sabarlah sebentar lagi.
Cynthia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung racun. Ia tidak membalas. Ia memasukkan ponselnya ke dalam tas kecilnya, lalu melangkah keluar butik dengan kepala tegak. Malam itu, Jakarta sedang diguyur hujan gerimis, menciptakan pantulan lampu-lampu kota yang indah di atas aspal. Di sebuah hotel bintang 5, karpet merah sudah digelar. Rendra, dalam balutan tuxedo sewaan yang paling mahal, melangkah keluar dari mobil Fanya dengan senyum kemenangan yang sangat lebar. Ia merasa dunia sudah berada dalam genggamannya. Ia tidak tahu bahwa di dalam gedung itu, di balik tirai kemewahan, Cynthia sudah menunggu dengan sebilah pedang, kebenaran yang siap menebas seluruh kebohongannya. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit Grand Ballroom Hotel Mulia memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aroma bunga lili segar dan parfum kelas atas memenuhi ruangan yang luas itu. Rendra melangkah di atas karpet merah dengan dagu terangkat. Tangannya menggandeng mesra lengan Fanya. Dalam balutan tuxedo hitam yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, Rendra merasa dirinya telah benar-benar bertransformasi. Bukan lagi pengangguran yang pusing memikirkan tagihan listrik, melainkan Rendra sang investor muda yang sedang naik daun. "Kamu gugup?" bisik Fanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Matanya yang tajam tersembunyi di balik senyum yang mempesona para tamu undangan. Rendra terkekeh pelan, menepuk tangan Fanya. "Gugup? Tidak, Sing. Aku merasa inilah tempatku yang sebenarnya. Terima kasih sudah mempercayaiku kembali setelah kesalahpahaman kecil semalam." Fanya hanya mengangguk tipis. "Ayah sudah menunggumu di meja utama." Dia ingin mendengar lebih detail tentang proyek Bali itu sebelum dia memberikan sambutan. Jantung Rendra berdegup kencang, namun bukan karena takut, melainkan karena ambisi yang meluap. Ia sudah menyiapkan tumpukan dokumen palsu yang lebih rapi di dalam tas kerjanya. Ia yakin, dengan pesonanya, Pak Adiwangsa akan luluh dan cek bernilai miliaran akan segera cair. Dengan uang itu, ia berencana mengirim sejumlah uang tutup mulut kepada Cynthia agar wanita itu menghilang dari hidupnya selamanya. Sementara itu, di balik tirai hitam besar yang membatasi area staf dan panggung utama, Cynthia berdiri dalam diam. Gaun hitamnya menyatu dengan bayangan. Ia memperhatikan Rendra dari kejauhan melalui celah kain. Melihat suaminya tertawa lebar sembari menyesap champagne mahal, rasa perih di hatinya sempat muncul, namun segera terkubur oleh tekad yang membaja. "Siap, Mbak?" bisik seorang asisten Fanya yang berdiri di sampingnya. Cynthia menarik napas panjang, membiarkan oksigen memenuhi paru-parunya. "Siap. Berikan aku mikrofonnya," saat Fanya memberikan kode. Di tengah ruangan, Pak Adiwangsa berdiri dari kursi utamanya. Kehadirannya seketika membungkam riuh rendah percakapan para pengusaha di sekitarnya. Pria tua itu tampak gagah dengan rambut peraknya yang tertata rapi. Ia menatap Rendra dengan tatapan yang sulit diartikan. "Jadi, ini pria yang dibicarakan putriku." Suara Pak Adiwangsa berat dan berwibawa. Rendra membungkuk hormat, mencoba memberikan kesan rendah hati yang elegan. "Suatu kehormatan bagi saya, Pak. Nama saya Rendra. Saya sudah lama mengagumi kiprah Adiwangsa Group di dunia properti." "Fanya bilang kamu punya visi besar untuk Bali," ujar Pak Adiwangsa sembari memberi isyarat agar Rendra duduk di sampingnya. "Tapi saya punya satu prinsip dalam bisnis. Kejujuran adalah aset terbesar. Kamu setuju, Rendra?" "Tentu saja, Pak. Tanpa kejujuran, bisnis hanyalah bangunan pasir," jawab Rendra mantap, tanpa secuil pun rasa malu. Fanya yang berdiri di samping mereka memberikan isyarat mata kepada pembawa acara di panggung. Sang pembawa acara segera naik ke podium. "Selamat malam, para tamu yang terhormat. Sebelum kita memulai jamuan makan malam, Nona Fanya Adiwangsa ingin mempersembahkan sebuah video dokumenter singkat tentang kolaborasi terbaru kita." Lampu-lampu di ballroom mulai meredup. Sebuah layar besar berukuran 10x15 meter turun dari langit-langit panggung. Rendra tersenyum puas. Ia mengira video itu adalah profil perusahaan atau mungkin presentasi proyek Bali yang pernah ia ceritakan pada Fanya. Ia sudah membayangkan fotonya muncul di layar dengan gelar partner strategis. Namun, saat layar menyala,
Musik yang diputar bukanlah musik orkestra yang megah, melainkan suara statis yang kasar. Gambar pertama yang muncul bukanlah pemandangan pantai Bali, melainkan sebuah gang sempit yang gelap dengan rumah tipe 36 yang catnya mengelupas. Rendra mengerutkan kening. "Fanya, ini video apa?" Fanya tidak menjawab. Ia hanya terus tersenyum, menatap lurus ke arah layar. Detik berikutnya, suara yang sangat familiar bagi Rendra terdengar dari pengeras suara di seluruh penjuru ruangan. "Sin, aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan hancurkan masa depanku. Aku akan menceraikan wanita kaya itu dan kembali padamu dengan membawa uang banyak." Itu adalah rekaman pesan suara yang dikirim Rendra pada Cynthia sore tadi. Ruangan yang semula sunyi karena rasa penasaran, kini mulai dipenuhi bisik-bisik kaget. Rendra membeku di kursinya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Layar kemudian berganti menampilkan rekaman video ponsel. Rekaman yang diambil Cynthia tadi malam melalui celah jendela. Terlihat Rendra sedang berlutut di depan Fanya di ruang tamu kumuh itu, memberikan kotak perhiasan biru sambil membisikkan kata-kata cinta yang sama persis dengan yang ia ucapkan pada wanita-wanita lain. "Hentikan. Hentikan videonya." Rendra berdiri. Wajahnya kini merah padam karena malu dan panik. Ia mencoba merampas kontroler di meja teknisi. Namun penjaga keamanan bertubuh besar sudah mengadang jalannya. Tiba-tiba, lampu panggung menyala terang. Fokus beralih ke tengah podium. Di sana, berdiri seorang wanita dalam gaun hitam yang sangat anggun. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tampak bercahaya di bawah lampu sorot. Para tamu undangan terkesiap. Ia tidak tampak seperti mantan pembantu yang diceritakan Rendra. Ia tampak seperti seorang ratu yang sedang menggugat tahta. Cynthia memegang mikrofon dengan tangan yang stabil. Matanya terkunci pada Rendra yang kini tampak kecil dan menyedihkan di tengah kerumunan orang kaya itu. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian." Suara Cynthia bergema, jernih dan berwibawa. "Pria yang kalian lihat di video itu, pria yang mengaku sebagai investor sukses dan calon menantu keluarga Adiwangsa, adalah suami saya. Nama saya Cynthia, dan saya adalah orang yang membiayai makan, pakaian, bahkan tuxedo sewaan yang dia kenakan malam ini dengan uang lembur saya sebagai pegawai retail." Suasana ballroom pecah. Suara gumaman penghinaan terdengar dari segala penjuru. Pak Adiwangsa berdiri, menatap Rendra dengan kemarahan yang meluap. "Berani-beraninya kamu menginjakan kaki di rumah saya dengan membawa kebohongan menjijikan ini." Rendra menoleh ke arah Fanya, mencari perlindungan. "Fanya, tolong, ini semua fitnah. Dia gila. Dia ingin menjatuhkanku." Fanya melangkah maju, lalu tanpa peringatan, ia menyiramkan segelas champagne tepat ke wajah Rendra. "Kamu yang gila, Rendra. Kamu mengira aku adalah wanita bodoh yang bisa kamu peras hanya dengan kata-kata manis? Ayahku sudah menyerahkan semua bukti penipuanmu ke pihak kepolisian 1 jam yang lalu." Rendra terhuyung mundur. Ia melihat ke sekeliling. Kamera-kamera ponsel para wartawan bisnis kini mengarah padanya, mengabadikan kejatuhannya. Di atas panggung, Cynthia menatapnya tanpa rasa kasihan. 7 tahun aku memberimu segalanya, Rendra," kata Cynthia lewat mikrofon. Suaranya kini tenang namun dingin. "Malam ini, aku mengambil kembali harga diriku. Dan untuk kamu, selamat menikmati dunia yang selama ini kamu impikan, meski dari balik jeruji besi." Di ujung ruangan, pintu besar ballroom terbuka. 4 orang petugas kepolisian berseragam masuk dengan langkah tegas menuju meja utama. Rendra mencoba berlari menuju pintu darurat. Namun ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur di atas karpet merah yang tadinya ia banggakan. Dunia Rendra runtuh di bawah sorot lampu kristal yang indah. Sandiwaranya telah berakhir dengan tepuk tangan sinis dari penonton yang ia tipu. Dinginnya lantai semen di ruang interogasi kantor polisi terasa sangat kontras dengan karpet bulu hotel bintang 5 yang baru beberapa jam lalu dipijak Rendra. Lampu neon yang berkedip-kedip di atas kepalanya mengeluarkan suara berdengung yang menyiksa, seolah-olah mengejek setiap detak jantungnya yang tidak beraturan. Tuxedo sewaan yang tadinya membuatnya merasa seperti pangeran, kini tampak lusut. Dasi kupunya sudah terlepas, dan noda champagne dari siraman Fanya telah mengering,
meninggalkan bau kecut yang melekat. Di hadapannya, seorang penyidik senior menaruh sebuah map tebal berisi tumpukan kertas. Rendra Pratama. Suara penyidik itu datar namun menekan. Ternyata daftar investor kamu cukup panjang, ya? Ada 5 wanita yang melaporkan kerugian dengan modus yang hampir serupa dalam 2 tahun terakhir. Total kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Rendra menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti tersumbat pasir. Itu pinjaman bisnis. Pak, saya punya niat untuk mengembalikan. Bisiknya dengan suara gemetar. Pinjaman bisnis dengan dokumen lahan palsu. Penyidik itu melemparkan selembar fotokopi sertifikat editan Rendra ke atas meja. Ini bukan bisnis. Ini penipuan berencana. Belum lagi laporan penggelapan dana dari keluarga Adiwangsa. Kamu tahu siapa yang mereka sewa sebagai pengacara? Firma hukum terbaik di negeri ini. Kamu tidak punya celah untuk lari. Rendra menyandarkan kepalanya di meja yang dingin. Ia ingin menangis. Tapi air matanya seolah sudah kering karena ketakutan. Ia teringat bagaimana beberapa jam lalu ia masih memandangi wajahnya di cermin. Merasa sangat cerdas karena bisa mempermainkan wanita-wanita kaya. Sekarang, ia menyadari bahwa ia hanyalah seekor tikus yang terjebak di dalam lubang yang ia gali sendiri. Di luar ruang interogasi, di balik kaca satu arah, Cynthia berdiri berdampingan dengan Fanya. Cynthia menatap suaminya. Pria yang selama 7 tahun ia layani dengan penuh kesetiaan, tanpa ekspresi. Ada rasa sakit yang masih tersisa, tentu saja, tapi rasa jijik jauh lebih mendominasi. Dia masih mencoba berbohong, kata Fanya dingin, melipat tangannya di dada. Ayahku sudah memastikan tidak akan ada jaminan untuknya. Dia akan tetap di sini sampai persidangan dimulai. Cynthia mengangguk pelan. Dia selalu merasa paling pintar. Dia pikir dunia bisa dibeli dengan kata-kata manis dan penampilan palsu. Fanya menoleh ke arah Cynthia. Kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sangat lelah. Aku sudah lelah selama 7 tahun, Fanya. Jawab Cynthia dengan senyum tipis yang getir. Malam ini adalah pertama kalinya aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Meskipun aku harus pulang ke rumah yang kosong dan penuh kenangan buruk. Kamu tidak perlu pulang ke sana jika tidak mau, tawar Fanya. Namun Cynthia menggeleng. Ia ingin menghadapi kenyataan itu. Ia ingin melihat rumah itu tanpa bayang-bayang kebohongan Rendra lagi. Keesokan harinya, berita tentang investor gadungan di gala dinner Adiwangsa menjadi tajuk utama di berbagai portal berita daring dan media sosial. Foto Rendra yang digiring polisi dengan tangan terborgol dan wajah tertutup jaket menjadi viral. Komentar netizen menghujatnya habis-habisan, menyebutnya sebagai parasit berkedok pengusaha. Rendra yang berada di dalam sel tahanan sementara merasa jiwanya perlahan mati. Ia berbagi ruangan dengan narapidana kasus pencurian dan preman pasar yang tidak segan-segan merundungnya karena penampilannya yang necis namun cengeng. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia melihat wajah Cynthia di atas panggung. Wajah yang penuh otoritas dan kejujuran yang menghancurkannya. Ia mencoba menelepon ibunya di desa, berharap mendapatkan simpati. Namun, kabar sudah sampai lebih dulu ke sana. Rendra. Suara ibunya di seberang telepon terdengar sangat rapuh dan penuh isak tangis. Ibu tidak menyangka uang pengobatan yang kamu kirim setiap bulan ternyata hasil menipu orang. Dan hasil memeras keringat istrimu sendiri. Cynthia baru saja menelepon ibu. Dia bilang dia akan tetap mengirim uang obat untuk ibu. Tapi dia tidak ingin lagi ada hubungan denganmu. Malu ibu. Nak, ibu malu punya anak sepertimu. Sambungan telepon itu diputus secara sepihak. Rendra terpaku. Ia kehilangan satu-satunya orang yang ia anggap akan selalu membelanya. Kehilangan dukungan ibunya terasa lebih menyakitkan daripada ancaman penjara 10 tahun yang membayang di depan matanya. 1 minggu kemudian, seorang petugas sipir mendatangi selnya. Rendra, ada kunjungan untukmu. Jantung Rendra berdegup kencang. Cynthia? Apakah dia datang untuk memaafkanku? Apakah dia sadar dia tidak bisa hidup tanpaku? Pikirannya kembali ke mode manipulatif. Ia segera merapikan rambutnya dengan tangan yang kotor.
mencoba memasang wajah paling memelas yang ia miliki. Namun, saat ia sampai di ruang kunjungan yang dibatasi kaca, yang menantinya bukanlah Cynthia yang penuh kasih, melainkan seorang pria parubaya dengan tas kerja kulit yang mahal. "Siapa Anda?" tanya Rendra kecewa. "Saya pengacara Nona Cynthia," jawab pria itu lugas. Ia mengeluarkan sebuah map biru dan menempelkannya ke kaca. "Ini adalah berkas gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi atas semua uang tabungan yang Anda ambil secara ilegal. Nona Cynthia tidak ingin bertemu dengan Anda. Dia hanya meminta Anda menandatangani ini jika Anda ingin proses hukum penggelapan dana pribadinya tidak ditambah dengan tuntutan perdata yang lebih berat." Rendra menatap surat cerai itu. Di kolom tanda tangan penggugat, tertera nama Cynthia Rahayu dengan goresan pena yang sangat tegas dan mantap. Tidak ada keraguan di sana. Dia benar-benar ingin meninggalkanku?" tanya Rendra bodoh. Pengacara itu tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh penghinaan. "Dia sudah meninggalkan Anda sejak Anda memutuskan untuk mengkhianati rumah tangga Anda sendiri, Tuan Rendra. Sekarang, dia hanya sedang membersihkan sisa-sisa sampah di hidupnya." Dengan tangan gemetar, Rendra meraih pulpen yang disediakan. Ia menyadari bahwa di luar sana, Cynthia sedang melangkah bebas menuju masa depan yang cerah, sementara ia akan membusuk di dalam kotak semen ini, ditemani oleh penyesalan yang terlambat. Cynthia berdiri di tengah ruang tamu rumah tipe 36 yang selama 7 tahun ia anggap sebagai istana, meski atapnya sering bocor saat hujan deras. Pagi ini, suasana rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi aroma rokok Rendra yang pekat. Tidak ada lagi tumpukan pakaian kotor yang harus ia cuci sendirian setelah pulang lembur. Dan yang paling penting, tidak ada lagi beban kebohongan yang menyesakkan dada. Di sudut ruangan, beberapa kardus besar sudah terisi penuh. Cynthia memutuskan untuk tidak membawa banyak barang. Ia hanya membawa pakaiannya, dokumen penting, dan beberapa kenangan dari masa sebelum ia bertemu Rendra. Masa di mana ia masih seorang gadis ceria dengan mimpi besar di bidang komputer dan teknologi, sebelum mimpinya terkubur oleh rutinitas melayani suami yang tidak tahu diri. "Sudah siap, Sin?" Suara lembut Fanya terdengar dari pintu depan yang terbuka. Fanya datang tidak dengan mobil Mercedes hitam yang penuh trauma itu, melainkan dengan mobil SUV putih yang lebih kasual. Ia mengenakan celana jeans dan kemeja linen, tampak jauh lebih manusiawi daripada sosok Dewi Property yang terlihat di malam gala dinner. Cynthia menoleh dan tersenyum tulus. "Sudah, aku hanya perlu mengunci pintu ini untuk terakhir kalinya." Cynthia menyerahkan kunci rumah itu kepada pemilik kontrakan yang sudah menunggu di pagar. Ia telah memutuskan untuk menjual sisa aset kecilnya dan menggunakan uang tabungan yang berhasil diselamatkan oleh tim hukum Fanya untuk menyewa apartemen kecil yang lebih dekat dengan pusat kota. Ia butuh suasana baru. Ia butuh udara yang tidak terkontaminasi oleh bayang-bayang pengkhianatan. "Kamu benar-benar tidak mau menerima tawaran ayahku untuk posisi manajer di divisi properti?" tanya Fanya saat mereka mulai berkendara meninggalkan gang sempit itu. Cynthia menggeleng pelan sambil menatap keluar jendela, melihat deretan rumah yang perlahan menjauh. "Terima kasih, Fanya. Ayahmu sangat baik. Tapi aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tanpa bantuan, balas budi. Aku ingin kembali ke dunia IT. Aku punya gelar sarjana ilmu komputer yang sudah berdebu selama 7 tahun. Kemarin aku mencoba melamar di sebuah startup teknologi pendidikan, dan mereka mengundangku untuk wawancara teknis besok." Fanya berdecak kagum. "Ilmu komputer? Aku tidak menyangka." Rendra benar-benar menyanyiakan berlian demi mengejar batu kerikil yang dicat emas. Cynthia tertawa kecil. "Dulu aku merasa komputer itu mudah. Tapi memahami hati manusia ternyata jauh lebih rumit daripada memperbaiki bug di ribuan baris kode." Sore itu, di apartemen barunya yang minimalis namun bersih, Cynthia membuka laptop lamanya. Ia mulai belajar kembali, membaca jurnal-jurnal teknologi terbaru, dan melatih logika pemrogramannya yang sempat tumpul. Ada rasa gairah yang lama hilang kini menyala kembali di dadanya. Ia merasa seperti remaja lagi, penuh potensi dan tanpa rantai yang mengikat kakinya. Namun, hidup tidak selalu tentang pekerjaan. Cynthia juga mulai menyembuhkan luka batinnya.
Ia rutin mengunjungi psikolog untuk melepaskan trauma pengkhianatan yang sempat membuatnya merasa tidak berharga sebagai wanita. Ia belajar bahwa kegagalan pernikahannya bukanlah kesalahannya, melainkan murni karena ketamakan Rendra. Suatu sore, saat ia sedang asyik belajar coding di sebuah kafe, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Sin, ini aku. Aku tahu aku tidak punya hak untuk bicara padamu. Sidang pertamaku minggu depan. Aku takut. Sin, tolong datang sekali saja. Aku merindukan masakanmu." Cynthia menatap pesan itu tanpa emosi. Dulu, pesan seperti ini mungkin akan membuatnya luluh dan merasa kasihan. Namun sekarang, ia hanya melihatnya sebagai upaya manipulasi murahan yang sudah basi. Tanpa ragu, Cynthia menekan tombol blokir. Ia tidak ingin lagi memberikan celah bagi parasit itu untuk masuk ke hidupnya. Cynthia, seorang pria dengan kemeja flanel kotak-kotak berdiri di depan mejanya, memegang 2 cangkir kopi. Cynthia mendongak dan tersenyum. Mas Aldi, sudah selesai pesan kopinya." Aldi adalah salah satu pengembang senior di perusahaan tempat Cynthia magang sementara. Pria itu menghargai etos kerja Cynthia dan ketajaman logikanya. "Sudah, ini latte tanpa gula pesananmu. Oh ya, aku sudah lihat revisi kode yang kamu buat tadi pagi. Sangat bersih. Kamu punya bakat alami untuk ini." "Terima kasih, Mas. Aku hanya mencoba mengejar ketertinggalan," jawab Cynthia rendah hati. "Kamu tidak tertinggal, Sin. Kamu hanya sedang mengambil ancang-ancang untuk melompat lebih jauh," ujar Aldi dengan tulus. Malam harinya, Cynthia berdiri di balkon apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta yang tak pernah tidur. Ia merasa bebas. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia tidak perlu memikirkan apakah suaminya sudah makan, apakah suaminya sedang stres, atau apakah suaminya sedang membohonginya. Ia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri. Ia mengambil ponselnya dan mengunggah sebuah foto langit malam ke akun media sosialnya yang baru. Ia menuliskan sebuah kutipan pendek sebagai keterangan foto. "Terkadang, kamu harus menghancurkan seluruh duniamu hanya untuk membangun tempat yang benar-benar layak untukmu huni." Fanya adalah orang pertama yang memberikan tanda suka pada unggahan itu. Cynthia menghela napas panjang, menghirup udara malam yang sejuk. Besok adalah hari wawancara besarnya. Besok adalah hari di mana ia akan resmi meninggalkan status korban dan bertransformasi menjadi pemenang. Ia tidak lagi takut pada masa depan. Karena sekarang, ia memegang kemudi hidupnya sendiri dengan tangan yang kuat, stabil, dan penuh harapan. Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa dingin dan kaku. Bau kayu tua dan aroma kertas dokumen memenuhi ruangan yang menjadi saksi bisu hancurnya martabat seorang pria. Di kursi pesakitan, Rendra tampak sangat kecil. Rambutnya yang dulu selalu klimis kini mencuat tak beraturan, dan kemeja putihnya tampak kebesaran di tubuhnya yang menyusut drastis selama di tahanan. Di sisi lain ruangan, Cynthia duduk dengan tenang di bangku penonton baris depan. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang memberikan kesan profesional dan tegas. Tidak ada lagi gurat kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Menimbang bukti-bukti penipuan, penggelapan dana, serta pemalsuan dokumen otentik yang dilakukan secara berulang, suara hakim ketua menggema, memecah kesunyian sidang. Maka, mengadili terdakwa Rendra Pratama dengan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Tok, tok, tok. Suara palu hakim itu bagaikan lonceng kematian bagi ambisi kosong Rendra. Pria itu lemas. Kepalanya tertunduk hingga menyentuh meja. Ia mencoba menoleh ke arah Cynthia, berharap melihat setitik air mata atau keraguan di mata istrinya. Namun, Cynthia hanya menatapnya dengan pandangan kosong, jenis pandangan yang diberikan seseorang pada orang asing yang tidak sengaja berpapasan di jalan. Saat petugas menggiring Rendra keluar ruangan, pria itu sempat berbisik parau. "Sin, maafkan aku." Cynthia hanya berdiri, merapikan tasnya, dan menjawab tanpa emosi. "Maafmu tidak akan mengembalikan 7 tahun hidupku yang kamu curi, Rendra."
Tapi hukum akan memastikan kamu tidak mencuri hidup orang lain lagi. Keluar dari gedung pengadilan. Cahaya matahari siang menyambut Cynthia dengan hangat. Fanya sudah menunggu di dekat mobilnya. Bersama seorang pria parubaya yang tak lain adalah Pak Adiwangsa. "Selamat, Cynthia," ujar Pak Adiwangsa sambil menyalaminya dengan mantap. "Keadilan sudah ditegakkan. Dan saya dengar dari Fanya, startup tempatmu bekerja baru saja mendapatkan pendanaan seri A? Dan namamu tercatat sebagai salah satu senior lead developer di sana." Cynthia tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak. Berkat dukungan Fanya dan tim hukum Bapak, saya bisa fokus kembali ke karir saya." Ternyata benar, ketika satu pintu kebohongan tertutup, 1000 pintu peluang terbuka lebar. 1 tahun kemudian, Cynthia berdiri di atas panggung sebuah seminar teknologi bergengsi bertajuk Women in Tech Jakarta. Di layar besar di belakangnya, tertera judul presentasinya, "Membangun Sistem Keamanan Finansial untuk Melindungi Pengguna dari Penipuan Digital." Ia menceritakan bagaimana ia membangun algoritma deteksi dini untuk profil-profil palsu di aplikasi keuangan, sebuah sistem yang ia kembangkan berdasarkan pengalaman pribadinya. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan saat ia mengakhiri sesinya. Cynthia bukan lagi istri korban perselingkuhan. Ia adalah inspirasi bagi banyak wanita yang merasa telah kehilangan masa depan. Setelah acara selesai, Cynthia berjalan menuju parkiran. Ia kini mengendarai sebuah mobil SUV berwarna putih hasil keringatnya sendiri. Tidak ada lagi cicilan rumah yang menunggak. Tidak ada lagi rasa takut akan hari esok. Di tengah perjalanan pulang, ia melewati sebuah gang yang sangat ia kenal, gang menuju rumah lamanya. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Rumah itu kini sudah ditempati oleh keluarga baru. Ia melihat seorang wanita muda sedang menyiram tanaman di teras, sementara suaminya membantu menyapu lantai dengan tawa kecil. Cynthia tersenyum melihat pemandangan itu. Ia tidak merasa iri. Ia merasa damai. Ia teringat malam saat ia melihat Mercedes hitam metalik itu parkir di depan rumahnya. Malam yang ia kira adalah akhir dari dunianya, ternyata adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Jika ia tidak mendobrak pintu itu, ia mungkin masih terjebak dalam kepura-puraan yang membunuh jiwanya perlahan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Fanya masuk di grup WhatsApp mereka yang diberi nama The Survivors. "Sin, malam ini makan malam perayaan kenaikan jabatanmu di kantorku ya? Aku sudah pesan tempat di restoran favoritmu. Jangan telat." Cynthia membalas dengan emoji jempol dan senyuman. Ia melajukan mobilnya menyusuri jalanan Jakarta yang macet. Namun hatinya terasa ringan. Ia melihat pantulan dirinya di spion tengah. Seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berdaya. Masa lalu adalah guru yang kejam. Namun Cynthia adalah murid yang cerdas. Ia telah lulus dari ujian pengkhianatan dengan nilai sempurna. Kini, ia siap menulis bab-bab baru dalam hidupnya. Bab yang hanya berisi kejujuran, kerja keras, dan kebahagiaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Fajar baru telah menyingsing bagi Cynthia, dan kali ini, cahayanya tidak akan pernah padam oleh bayang-bayang pria manapun. Tamat.